Kalau jalan lihat-lihat dong. Maaf, saya nggak sengaja. Pantas aja. Udahlah, nanti juga bajunya nggak bakal sanggup ganti. Ayah tiap hari ngomongnya cucu terus. Nyari cinta yang terus susah juga. Makanya aku pura-pura hidup biasa. Hai, kamu Udin? Iya, silakan duduk. Jadi ini pertama kalinya kamu ikut Kencan Buta? Iya, dipaksa orang tua. Sama, mamaku udah panik pengen cucu. Aku sebenarnya anak bos besar di Kabupaten Bandung. Keluargaku terlalu sibuk ngurus bisnis, sampai sekarang malah nyuruh aku cari pasangan lewat Kencan Buta. Mereka bilang aku terlalu pilih-pilih. Ya, mungkin mereka cuma pengen kamu bahagia. Aku beda jauh. Maksudnya? Aku cuma kerja biasa, makanya heran bisa dipertemukan sama kamu. Terus kalau aku anak orang kaya, kenapa? Enggak, aku takut kamu susah. Jujur aja ya, aku sebenarnya nggak lagi cari cinta. Terus? Orangku cuma butuh terus maksa aku cari pacar agar mereka tidak jodohin aku. Tenang aja, intinya kamu jadi pajar kontrak aku bayar kamu 20 juta per bulan. Ya, terus? Yaudah, gitu. Kamu mau? Oke, deal. Besok aku bawa kamu ke rumah aku. Oke, besok aku ikut kamu. Halo ya, kamu tuh kapan bawa calon mantu buat ibu sama ayah? Belum ada yang tahan sama aku kayaknya. Ayah sama ibu bukan makin muda, minimal cucu dulu satu. Iya ya. Semua proyek kita aman, Pak. Bagus. Tapi pewaris perusahaan terbesar ini malah sibuk cari cinta. Dia pengen dicintai bukan karena uang. Kamu tuh cocok banget sama Udin. Anak saya gandeng, sukses, tinggi. Kurang apa coba? Tante serius banget ya. Tante maunya kamu yang jadi menantu. Nah, Papa akhirnya pulang juga. Iya, lagi ngomongin Udin ya? Iya. Iya. Aku mah serius pengen cepet nikah. Pak, ini Clara yang Mama bilang kemarin. Senang ketemu Om. Iya, duduk santai aja. Cocok kan sama Udin? Yang penting Udinnya nyaman. Udin cocok sama Clara. Cantik, sopan, keluarganya juga gelas. Yang jalanin hidup kan Udin. Apa gimana sih? Saya sebenarnya juga serius kalau memang cocok sama Udin Om. Yang penting jangan pura-pura jadi orang lain. Ngomong-ngomong, Udin kemana? Itu anak keluyuran terus, disuruh pulang malah susah. Namanya juga anak muda. Pak, gimana sih sama anak Udin? Sebenarnya orang seperti apa Om? Nanti juga kamu tahu sendiri. Kalau gitu saya pamit dulu Om Tante. Jangan sungkan, lain kali main lagi ya. Hati-hati di jalan. Tolong ansar Clara pulang. Ternyata nggak sesombok pas pertama ketemu. Masih belum tidur juga. Sebentar, ini pemeran cowoknya mau amnesia. Dari tadi belum sadar-sadar. Tersewaan ya. Kalau mau sukses tuh jangan lemah. Dulu yang paling pintar, sekarang biasa aja. Si Hudon juga hilang entah kemana. Paling hidup pas-pasan. Kalau ketemu Udin lagi lucu tuh. Gue pengen lihat dia sekarang jadi apa. Pasti masih biasa-biasa aja. Undang aja ke reuni, biar sekalian malu. Oke. Kalau Udin datang naik motor butut, lucu sih. Gue penasaran muka dia kalau lihat kita sekarang. Jangan-jangan minder duluan, biar dia tahu level kita. Udun, Ma, Pah, ini Udin. kamu kerja apa? Saya kerja biasa, Om. Maya, kamu serius? Kamu nolak semua anak relasi papa demi dia? Aku tahu pilihan aku, Pak. Kamu bahkan baru kenal dia. Tapi dia beda. Kamu bisa dapat yang lebih dari ini. Aku nggak cari yang paling kaya. Jadi, kamu sebenarnya dari keluarga mana? Keluarga biasa, Om. Penghasilan kamu cukup buat bahagiain Maya? Saya bakal berusaha. Kamu sadar Maya siapa? Saya ngerti, Om. Terima kasih, Om, Tante. Saya pamit dulu. Ya. Silakan. Maaf ya, mereka memang begitu. Nggak apa-apa. Kamu nggak marah? Belum tentu mereka salah. Aku masih nggak yakin. Anaknya tenang. Terlalu tenang malah bikin susah dibaca. Aku juga belum bisa nilai dia. Aku cuma nggak mau Maya salah pilih. Kita lihat saja dulu. Lumayan juga tempatnya, walaupun masih di bawah standar gue. Iyalah bos, yang penting mereka bisa ngerasain suasana kelatas. Nanti lihat aja, pasti banyak yang hidupnya biasa-biasa aja. Apalagi si Udin, emang dia berani datang? Kakak, wah lama nggak ketemu. Iya, kalian apa kabar? Baik, sibuk kerja aja. Kalau Raka mah sibuk ngurus bisnis. Yang lain belum datang ya? Mungkin masih nyari parkir. Udon datang nggak ya? Nah, itu yang gue tunggu. Tahun ini lumayan sibuk, buka cabang baru, Bos kita nih. Bagus dong. baru ganti mobil bulan lalu. Wow. Teman-teman kita dulu banyak yang bilang bakal sukses. Ternyata nggak semua omongan waktu sekolah jadi kenyataan. Itu Udin. Serius, Udin? Halo semuanya. Din, sini duduk. Lama banget nggak ketemu. Iya, udah lama. Ya. Primadoma sekolah akhirnya milih Udin. Gue kira bakal sama direktor. Ngomong-ngomong, sekarang kerja apa, Din?
Kerja biasa. Malam. Dulu ketua kelas, sekarang hidup sederhana ya. Ikut kerja bareng Raka aja, minimal jadi satpam. Cukup ya? Kalian keterlaluan. Kita cuma bercanda. Ayo Din, kita pergi. Tenang. Mereka belum tahu siapa gua. Pesan yang terbaik aja. Baik, Pak. Makan santai aja. Malam ini gue yang bayar. Bos emang beda kelas. Nah, pasti kenal gue. Hotel ini langganan bos soalnya. Pak, apa kabar? Malam. Kok lihat Udin? Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Kalian saling kenal? Pernah bertemu. Silakan lanjut kerja saja, Pak. Kalau ada kebutuhan kabarin saya. Terima kasih. Kok manajer hotel kenal kamu? Mungkin salah orang. Ya juga, mana mungkin. Kerja biasa tapi kenal manajer hotel bintang 5. Kebetulan aja. Beruntung juga ya. Yang penting jangan malu sama keadaan. Iya, saya setuju. Kenapa nggak diangkat? Nanti aja. Bosmu galak juga ya. Bisa dibilang begitu. Anak itu pasti bikin masalah lagi. Gak mungkin. Itu. Udin sebenarnya siapa? Itu Udin kan? Pasti ada yang salah. Pak Udin datang. Rapat mulai. Lama amat sih, kemana dulu Din? Macet. Macet apa keluyuran dulu? Ya enggak lah. Orang tua kamu gak nanyain aku Din? Belum. Aku juga belum kasih tahu mereka tentang kamu. Syukurlah. Loh kok syukur? Mereka gak akan gue biarkan tenang. Nanti kita ke rumah kamu, silaturahmi. Iya, nanti aku kenalin ke orang tuaku. Nama Maya itu siapa? Kok mama tahu? Ibumu udah perhatikan semuanya. Cantik nggak? Biasa aja. Kalau biasa nggak mungkin disimpan. Nanti kalian tahu sendiri. Gue cek Udin. Hasilnya? Nggak ada. Dulu Maya nolok gue. Sekarang sama Udin. Gue nggak suka kalah. Besok ikut cara keluarga aku. Serius? Pacar sewaan harus total. Baik, Bos. Padahal aku mau ngajak kamu ke rumah. Enggak, acara keluarga aku dulu. Baik, Bos. Kamu takut? Mana ada masa pria takut. Rumah kamu jauh? Sebentar lagi. Oh, di sini. Makasih ya. Sampai ketemu besok. Hampir aja. Malam, Mas Udin. Santai aja. Baik, Pak. Anak muda, begini cara mainnya. Dari Maya? Kok tahu lagi? Mukamu bocor. Kapan kamu mau bawa dia ke sini, Udin? Iya, nanti mah. Besok ajak Maya ke sini. Jangan dulu. Kenapa? Pingsan. Udah sampai rumah? Besok jangan kabur. Siap, Bos. Lagi chat siapa? Enggak. Oh gitu. Jadi kamu nggak mau kasih tahu nih? Ingat, kamu pacar aku. Siap, Bos. Pacar sewaan. Iya kan? Ini pacar Maya? Iya. Kamu datang juga. Diundang, Om. Jawabanmu selalu aman.
Ayah, jangan begitu. Halo Maya, apa kabar? Siapa kamu anak muda? Ngapain kamu kesini, Arga? Hanya berkunjung? Arga, kamu nggak seharusnya di sini. Udah Maya, nggak apa-apa. Kamu anak Jaya? Dari mana kamu tahu? Sebaiknya kamu pergi, Arga. Jelas aku tahu. Jaya. Jangan sebut nama ayahku dengan nama asli! Kamu sebaiknya bersikap baik kalau tidak mau hancur. Kalau jadi laki-laki, minimal punya pencapaian. Arga, dari dulu memang tetap sama. Pencapaian? Betul. Hai, Arga apa kabar? Jadi ini, wanita kamu Arga? Kamu? Kamu siapa? Kamu lupa atau pura-pura lupa? Kamu emangnya siapa? Aku dan Maya adalah sahabat kecil. Mia? Iya. Arga, dulu kamu selalu menjanjikan aku hal-hal luar biasa. Sampai kamu berjanji bahwa kamu akan jadi suami aku. Sekarang, kamu malah menghilang. Aku cari kamu kemana-mana. Ternyata di sini. Dengar, Arga adalah orang picik. Sudah, diam! Udah, kalian kenapa ribut di acara keluargaku? Kalau nggak bisa diam, mending keluar. Siapa yang berani di acara besar keluarga Sanjaya? Om Jaya sehat? Apa? Nikah? Sehat Pak, dia nanya sehat. Oh, sehat. Soal uang sih. Uang? Mana uang? Itu pacarmu? Bukan Pak, kalau yang cantik itu siapa? Itu Nia. Oh, yang cantik saya dengar. Arga, Iya Pak. ini acara keluarga, bukan adu gengsi. Kalian bikin suasana jadi nggak enak. Maaf ya, anak ini emang susah diatur. Gak apa-apa. Belajar hormati orang. Ya Pak, maaf. Kamu sabar juga. Biasa Om. Anak muda sekarang jarang yang bisa nahan diri. Kita pernah ketemu. Rasanya belum Om. Wajahmu familiar. Pak Jaya, lama tidak bertemu. Kamu kenal anak itu? Enggak, mungkin salah lihat. Sungguh mencurigakan. Om Jaya kenapa? Nggak tahu, mungkin lagi mikirin anaknya. Kamu sebenarnya siapa sih? Pacar sewaan. Jangan remehin anak itu. Kenapa Pak? Perasaan Bapak nggak enak. Emang siapa lu sebenarnya, Din? Mohon perhatian. Terima kasih sudah hadir di acara ulang tahun anak saya, Maya. Hati-hati. Kenapa semua lihat dia? Sudah, kamu diam. Jangan banyak tingkah. Maaf. Maaf. Kamu kenapa tadi? Enggak, mungkin saya salah lihat. Kamu kenal Uden? Belum tentu. Kamu aneh dari tadi. Kalau saya jadi bapak, saya akan restui hubungan mereka. Kenapa? Saya juga belum yakin. Anak itu memang sulit dibaca. Kadang yang paling tenang justru yang paling berbahaya. Saya cuma sarankan satu hal, jangan buru-buru menilai seseorang. Kenapa semua orang lihat dia? Karena kamu dari tadi sibuk cari masalah. Nah itu. Jangan macam-macam. Din, ngobrol sebentar. Boleh. Din, kerja di bidang apa sih? Urusan kamu apa, Arga? Kamu sebenarnya siapa? Gue pacarnya Maya. Akhir-akhir ini dia sering keluar. Bagus. Bagus apanya? Berarti hidupnya nggak cuma kerja. Untuk mewarisai kekayaan ini,
dia harus segera berkeluarga. Percaya saja sama Udin, Mah. Papa yakin Udin pasti nggak akan salah pilih. Gimana calon suamimu? Belum jadi. Tapi udah di-inkar? Pasti. Kamu pernah ketemu Udin? Belum. Belum? Lah terus? Nanti juga ketemu. Busek dah nih orang. Masih ngomongin Udin? Kenapa? Katanya susah dideketin. Kita lihat saja nanti. Wah, ini yang lagi viral itu. Coba dulu. Oke, ini nak. Ini kan produknya Hikmah Seafood. Emang, yang di Terminal Cipare. Oke, nanti kita stok buat di rumah. Jadi kamu serius sama Udin? Kenapa enggak? Aku terbiasa dapat apa yang aku mau. Kenapa? Enggak ada. Kalau nggak apa-apa kenapa pucet gitu? Jarang lihat kamu gugup. Aku nggak gugup. Mukamu nggak bisa bohong. Kamu terlalu percaya diri. Mungkin Atau mungkin terlalu yakin. aku suka peluangku. Masih soal itu? Kamu kok banget ya, Vin? Kayak kamu nggak tahu dia aja sih. Hati-hati, kalian juga. Kalau butuh bantuan, kabarin. Aku bisa urus sendiri. Malam, Tante. Iya, aku baru pulang, Tan. Nanti aku kabatin lagi. Lagi sibuk? Baru selesai ketemu teman. Ada apa, Tan? Tante mau ajak kamu jalan. Kapan kamu bisa? Baik, Tante. Besok aku ke rumah. Kamu bikin semua orang penasaran. Aku? Iya, kamu. Memarnya aku siapa, Maya? Udin? Yom? Boleh ngobrol sebentar? Maya jarang bawa temen, saya merasa terhormat. Kamu tenang sekali. Saya sudah memperhatikan kamu, Terima kasih, Om. tapi Om belum yakin apakah kamu pantas. Tenang. Apa sebelumnya kita pernah ketemu? Seingat saya belum. Begitu ya, kamu seperti tidak asing di mata saya. Ayahnya. Agak banget orang itu. Jangan remehkan dia. Maya, temanmu itu Udin kan namanya? Iya, Mah. Kenapa? Mama rasa dia bukan orang biasa. Kamu sudah lama kenal sama dia? Belum lama, Pah. Baru beberapa hari ini. Kamu kenal dari mana anak itu? Papa nggak mau kamu pilih orang sembarangan. Maya tahu, Pah. Maya yakin dia baik kok. Ibu sudah menjodohkan kamu sama Vigo. Tapi Papa nggak maksa. Maya nggak suka sama Vigo, Ma. Maya sukanya sama Udin. Maya! Papa gak mau hidup kamu susah. Tapi Maya... Gak ada tapi-tapi, Pah. Maya gak suka. Dia arogan, suka main perempuan. Aku gak mau sama dia. Maya, please. Papa nggak akan maksa kamu. Maya udah besar. Maya tahu apa yang Maya pilih, Pah. Maya, kamu anak mama satu-satunya. Maaf kalau mama begini sama kamu ya. Iya, Maya. Itu hanya ingin yang terbaik buat kamu. Ya, Ma, Pah. Makasih mau ngertiin aku. Besok, mama akan datang ke keluarga Vigo. Batali pertunangan kamu. Vigo? Ngapain dia ada di sini? Surprise! Maya, calon istri cantikku. Ngapain kamu kesini, Vigo? Aku mau lihat calon istriku. Nggak boleh? Katanya ada acara keluarga. Iya. Kenapa aku nggak diundang? Bukanlah seharusnya aku ada di sana? Maya,
Kamu adalah tunangan aku. Seharusnya kamu kasih tahu apapun yang akan kamu lakuin. Mimpi! Siapa juga yang mau sama kamu? Jadi, kamu mau semua saham kamu hilang? Maya, kamu ingat, semua yang kamu capai saat ini adalah berkat keluarga Sugomo. Jangan kamu pikir cuma karena sah aku mau jadi istrimu. Baik. Tante Sinta, segera adakan pesta pertunggangan saya dan Maya. Kalau tidak mau perusahaan kalian hancur. Vigo, dengar. Maya akan bertunangan. Tapi bukan dengan kamu. Apa maksud Tante? Maya akan bertunangan dengan pilihan dia sendiri. Kami tidak bisa memaksa. Baik. Semua saham perusahaan akan kutarik kembali. Ibu Sinta, sebaiknya Anda pikirkan lagi. Kami tidak bisa mengorbankan perasaan kami sendiri. Hanya karena uang. Cocok buat kamu. Tante selalu begitu. Nanti aku kenalin kamu ke Udin. Tenang saja. Itu bagus. Cocok buat kamu, Clara. Tinta suka yang ini? Ya, ambil juga yang lain. Nah, udah bagus banget. Tante lebay, aku jadi malu. Cantik ya, cantik. Kamu sibuk akhir-akhir nih? Biasa aja. Bagus, lain kali Udin harus melihat kamu. Kamu tahu kenapa Tante suka sama kamu? Kenapa, Tan? Karena kamu sopan, cantik, glowing, muka jelantah. Kamu dekat sama keluarga? Iya, Tan. Bahkan sangat dekat. Tante yakin kamu yang terbaik buat Udin. Kamu nggak capek? Kalau sama Tenta, enggak. Udin emang jarang pulang akhir-akhir ini. Nanti Tante pasti kenalin kamu ke Udin. Iya, Tan. Tidak perlu buru-buru. Memang kamu anak penurut ya. Jadwal rapat jam 2, Pak. Ada masalah, Pak? Enggak, lagi ingat seseorang. Bapak lagi mikirin siapa orang penting? Sangat penting. Tapi dia nggak suka dianggap penting. Baru pulang? Iya, Kamu kelihatan mikir. aku ketemu orang menarik beberapa hari lalu. Klien baru? Bukan. Penolong. Penolong gimana? Pernah bantu perusahaan kita. Jadi dia orangnya? Papa ketemu dia? Iya. Dokumen semuanya sudah siap, Pak. Taruh saja. Kamu tahu orang yang dimaksud Bapak? Tidak, Bu. Kalau sehebat itu, kenapa saya nggak kenal? Karena dia nggak suka dikenal. Menarik. Ada apa? Acara bisnis? Iya. Mungkin dia datang. Kamu jarang ikut mancing. Jarang diajak. Iya, kamu kerja-kerja mulu kerjanya. Akhir-akhir ini sibuk? Sedikit, kan Papa sama Mama pengen cucu. Bagus. Jangan sampai salah pilih pasangan. Kamu tahu, perusahaan udah makin besar. Iya, Pak. Kalau sampai sekarang kamu belum bawa calon mantu, perusahaan bisa dialirkan ke adikmu, Din. Sama kamu, akhir-akhir ini selalu paksa Papa buat nerima Clara. Biarin aja, Pak. Aku udah punya pilihan sendiri. Maya, si cantik. Nanti, jangan lupa kamu bawa Maya ke rumah. Seminggu lagi acara besar akan digelar. Iya, Pak. Akan sekalian ku kenalkan Maya ke publik. Bagus, anak baik. Kamu senyum-senyum sendiri. Apa sih? Enggak kok. Virus Udin udah meresap ke jiwa tuh. Kasih tahu kita dong, Beb. Si Udin katanya jadi perhatian banyak orang ya. Ih, enggak. Biasa aja sih. Terus si Vigo gimana? Kayaknya pacar sewaan. Berubah jadi beneran. Maya, kapan kamu diajak ke rumah dia? Katanya sih minggu depan sekalian acara dia gitu. Ajak gue dong, Beb. Iya dong, kita mau tahu gimana sih Udin. Jangan bilang kamu naksir beneran sama si Udin. Enggak.
Aku cuma sewa dia, mana ada aku suka. Yakin gak suka? Kalau gak mau kasih aku aja. Gimana? Siapa lagi kalau bukan? Halo Din. Kenapa? Ada apa? Nanti malam Enggak, kenapa? ada acara. Aku ajak kamu ke rumah. Iya, aku mau. Jujur aja, kamu suka beneran kan sama dia? Iya. Yang selalu bilang cuma teman, rupanya jadi tuangan. Di sini. Maaf, aku belum bisa bawa kamu ke restoran mahar. Gak nyangka aja. Kamu sendiri, orang tua kamu mana? Oh, enggak. Aku mau berdua aja sama kamu. Silakan tuan Yana, selamat menikmati. Kamu sering kesini, Din? Sering. Aku bahkan kenal orang-orang di sini. Ini makanan ke atas, kamu bilang biasa aja. Ayah masih penasaran sama kamu, Din. Kenapa aku bukan siapa-siapa, nggak pantas diperlakukan seperti itu sama ayah kamu kan? Udin? Lama gak ketemu, Udin? Iya. Apa kabar Siska? Dia siapa sis? Orang Udik yang gak bisa apa-apa. Kamu masih sama seperti dulu, Din gak ada perubahan. Jadi dia, mantan pacar kamu? Iya, dia cuma modal mau kondo. Jadi, sekarang kamu udah dapet yang baru, apa dia tahu siapa kamu? Bukan urusan kamu. Orang kayak kamu, kok ada di restoran mahal begini? Orang miskin dan rendah kayak kamu memang pantas di sini. Kalian kesini hanya untuk membul. Apa maksudmu orang Udik? Makan nih udah, kamu pergi dari sini, kamu nggak pantas. Kalian sebenarnya mau apa sih? Gak dengar ya? Dia suruh kalian pergi. Pelayan, sini cepat. Kenal saya kan? Kalian jangan macam-macam sama gue. Ayah saya manajer di sini. Kalian cuma orang Udik. Kamu Udin kan? Sebaiknya jangan banyak tingkah. Halo, tarik semua investasi keluarga Bowu. Sekarang! Apa maksudmu? Sudah, duduk saja. Apa maksudmu? Menarik semua investasi? Memangnya kamu siapa? Kamu, ayahmu. Kalian tidak pantas mengurus restoran ini. Kalian tidak tahu siapa saya? Halo Pak Manajer, segera kesini dalam 3 menit. Kamu, telepon manajer? Kamu telepon ayah saya? Iya, Manajer Budi. Kamu, memangnya siapa kamu sebenarnya? Bu Maya, ada apa ini? Maaf Bu Maya, ada apa panggil saya? Ayah? Apakah ada yang mengganggu Bu Maya? Pacar saya baru saja mendapatkan perlakuan tidak pantas. Maaf Bu Maya, siapa yang melakukannya? Anakmu. Anak saya. Ulum? Dasar anak kurang ajar. Ini dia siapa? Kamu mau membuat ayah hancur! Jadi, apakah saya tidak pantas ada di sini? Kau tidak tahu siapa Bu Maya? Hah? Pergi! Tunggu, siapa surut kalian bisa pergi begitu saja? Bu Maya, apa maksud Anda? Minta maaf. Bu Maya, apa nggak cukup biarkan mereka pergi saja? Oke, saya akan membiarkan kalian semua pergi. Tapi apa? saya pecat. Mereka memang pantas. Tadi, kamu menghentikan semua investasi keluarga Wigara. Kamu ini siapa? Itu... Kamu jujur sama aku. Tadi aku tepel bos mereka. Iya, bos mereka itu teman aku, Mai. Dia punya hutang budi sama aku. Ya udah. Kamu misteri banget sih. Sebenarnya kamu siapa, Din? Aku bukan siapa-siapa, Maya. Aku nggak suka dibohongin. Kamu tuh... Oh iya, aku nggak sangka ternyata kamu yang pegang restoran itu. Hebat kamu, Mei. Iya, tapi omsetnya kecil. Oh iya, Din. Kapan kamu ajak aku ke rumah? Ops, iya aku lupa. Nanti ada acara keluarga, aku mau kamu hadir dan akan aku kenalin ke semua. Din, bukannya kita cuma bohongan ya? Menurut kamu, sudah sejauh ini apa masih bisa dibilang bohongan? Aku... gimana ya? Maya, aku hanya orang biasa. Aku nggak setara sama kamu. Memangnya aku peduli? Gimana nggak mau kamu? Aku mau Udin. Maya, aku harap kamu adalah orang yang tepat buat aku. Aku suka sama kamu, Udin. Bukan sebagai Maya. seruan, tapi pasangan beneran. Udin.
Makasih Udin udah mau anterin aku. Kamu pulang sama siapa? Aku naik Grab aja. Besok kita ketemuan, bisa? Kita masuk dulu. Jadi, ini yang namanya Udin. Kamu ngapain lagi di sini? Kita sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi ya. Vigo, Udin. Kamu pergi sendiri atau aku panggilkan satpam? Tunggu, jangan buru-buru. Sebaiknya kita duduk dulu. Jangan macam-macam di rumah aku. Apa hebatnya kamu, Din? Maya lebih pilih kamu daripada aku. Saya nggak sehebat itu. Maya hanya tidak menyukaimu. Kamu tidak akan pernah bisa memiliki Maya. Kenapa dia ada di sini? Maaf Maya, tadi dia maksa datang, sepertinya masih belum menerima keputusan Mama dan Papa. Sekarang Udin sama Vigo di luar mah. Jadi pria harus punya harga diri. Harga diri? Kamu punya harga itu, ha? Pak, cepat datang ke sini. Usir Vigo sekarang. Siap, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Tolong Bapak suruh Vigo pergi. Sekarang juga, Pak. Baik. Kalian, siapa Vigo? Silahkan Bapak Vigo sekarang keluar dari rumah Bu Sinta. Satpam pun tahu siapa yang harus pergi. Salah orang, Pak. Pergi sekarang juga, Vigo. Silakan Pak, jangan membuat keributan di sini. Kau akan menyesal, Udin. See you, bro. Ayo masuk, Din. Sebentar, ada urusan sebentar. Halo, batalkan semua kerjasama bersama keluarga Yono. Udin, anaknya tegas, berwibawa. Siapa dia sebenarnya Maya? Maaf, Tante. Atas kejadian tadi. Duduk Din, udah gak apa-apa. Kamu kenapa lihat Tante seperti itu, Din? Maaf, Tante. Bajunya bagus. Beli di mana ya? Kiarin ada apa, Din? Kamu suka baju ini? Bagus loh, nyaman banget di Tante. Iya, Tan. Mau beli buat adikku. Dia belum sempat aku kasih hadiah. Kayaknya baju ini cocok. Kamu punya adik cewek? Kalau kamu mau, belinya di Shopee. Nama tokonya Ulah Lila. Harganya sangat murah, cocok buat kamu yang biasa saja, Din. Di Shopee ya? Lembut banget bahan bajunya. Pasti adik kamu bakal suka. Aku yakin deh. Oke deh. Nanti aku kasih baju ini buat hadiah adikku. Buat Sobat Udin yang mau juga, bisa kunjungin Shopee Ulah Lila. Selain baju ini, masih banyak juga baju lainnya. Din, Mama awalnya ragu sama kamu. Entah kenapa Mama lebih suka Vigo, tapi Nggak apa-apa, Tante. Saya paham. jangan panggil Tanta. Mama aja, kamu udah Tante anggap menandu. Katanya panggil Mama, tapi itu masih bilang Tinta. Saya pulang dulu, Tante. Mama, bukan Tanta? Iya, Mama Sinta. Terima kasih, saya pamit dulu. Sering-sering main ke sini. Siap, Mas Sinta. Kamu berhasil. Berhasil apa? Mama suka sama kamu. Akhirnya kita... Kamu lucu, Maya. Kamu, nanti jangan lupa kenalin aku sama papa mama kamu. Awas aja kalau enggak. Iya, pasti. Kamu tenang aja, nanti ku kenalkan sama mama papaku. Mana abang ojeknya kok belum datang? Mungkin Macer, sebentar lagi juga datang. Maaf, tadi nambal-bal dulu jadi lama. Makasih Bang, bayarnya nanti sekalian, oke? Lu sampai nyawa gue jadi kang ojek, demi apa coba? Udah, pulang sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam abangku yang ganteng. Dari mana malam-malam begini, woi? Mau tahu banget. Wih, ketok pintu bisa kali, Jeng. Main masuk aja. Namanya nugas sidak, masa harus izin, be. Dasar bocah. Namanya Maya ya. Siapa? Ih, pura-pura dalam perahu. Itu kura-kura, bukan pura-pura. Wih, balikin nggak? Enggak. Ayolah, Dek. Kamu ini ya bukannya tidur, malah ganggu mulu. Hei, ngapain kamu, Dek? Apa sih? Pinjam bentar, Bang. Mana calon kakak iparku?
Ya jelas cantik lah, abangmu ini jago kalau pilih cewek. 11-12 dong sama aku. Aku suka Kak Maya. Kamu juga belum kenal, baru lihat wajahnya doang. Naluri perempuan. Belum, Mai. Betwi, aku mau ketemu mama papa kamu. Halo Maya, Hai pria tampan, lucu dan ngeselin. jelek amat ujungnya. Kamu bikin aku makin bingung. Bingung kenapa cantik? Kadang aku pikir, apakah keputusan aku bener? Apa enggak ya? Din, besok aku main ke rumah ya. Besok banget, oke deh. Selamat tidur abang ganteng. Selamat tidur Maya. Din, maaf ya. Aku akan bikin kamu kaget setengah mati. Ada apa ini? Siapa kalian semua? Kamu tidak perlu tahu siapa kami. Kalian jangan macam-macam sama saya. Memangnya siapa kamu? Target kuartal ini meningkat. Turun! Apa kita pecahkan kacanya? Ada masalah apa sebenarnya? Masalahnya adalah kamu, Nona Maya. Kok kalian tahu nama saya? Sebenarnya siapa yang menyuruh kalian? Kamu tidak perlu tahu siapa bos kami. Tenang saja, kami tidak akan menyakitimu, Nona. Saya akan lapor polisi. Gak ada gudalnya Nona. Sebaiknya Nona ikut kami. Nelpon siapa? Polisi? Pak, Ibu Maya dalam bahaya. Dia ada di area kantor kita. Beliau sedang diganggu beberapa orang. Apa? Di mana dia sekarang? Antar saya ke sana. Area belakang gedung Pak, mari saya antar. Tidak akan ada satupun yang bisa menolongmu, Nona. Hai, kamu tunggu di sana ya. Jangan kemana-mana. Love you babang tampan. Udin, hati-hati. Siapa lu mau jadi pahlawan di sini? Sekumpulan semut. Jangan sok jagoan. Kalian tidak akan bisa mengalahkan gue. Sudah bang, kami menyerah. Katakan, siapa yang menyuruh kalian? Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Bang, yang nyuruh kami namanya Vigo. Pergi, jangan sampai aku lihat kalian mengganggu Maya lagi. Ayo, aku antar kamu pulang. Dia lagi. Sebenarnya maunya dia apa sih? Udah, biar aku yang ngurus. Kenapa sih aku harus kenal orang kayak dia? Sabar, tahan emosi. Gimana nggak emosi coba? Cinta ditolak malah preman yang bertindak. Daripada dukun yang bertindak, Malah bercanda. bawa santai aja. Tadi kamu bilang mau urus dia. Gimana caranya coba? Itu urusanku, kamu gak usah khawatir. Dia itu orang terkaya di Kabupaten, Din. Segitu doang. By the way, kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Kalau kamu luka atau apa, bilang. Jangan dingin gitu. Cece,
Kita mampir dulu atau langsung ke rumah kamu aja? Mampir kemana? Kang Urut. Apa sih Din, canda mulu? Yaudah langsung ke rumah kamu. Gas keo! Sudah sampai. Makasih ya. Nanti kalau kita udah nikah pindah ke rumahku ya. Iya Maya. Hati-hati ya. Iya, sampai ketemu lagi. Si Udin kalau jadi sama Maya gimana, Mah? Enggak, pokoknya mama maunya sama Clara, Pak. Jangan egois, Mah. Tuh dia pulang. Kenapa kamu pakai baju begini, Din? Biasa, Pak. Kayak nggak tahu aja. Permisi. Clara, kamu kok nggak bilang mau kesini? Clara, sini duduk. Apa kabar Tante? Baik-baik. Kenal? Enggak. Kamu sendiri? Iya Tante. Kamu kok di sini? Kamu siapa ya? Kamu yang waktu itu nabrak aku di kafe kan? Oh, ya aku ingat. Wanita sombong. Wanita sombong? Maksudmu apa? Kalian kenal? Gak sengaja ketemu di kafe. Kiaran belum pernah ketemu. Jadi dia anak Tante? Udin? Iya. Din, maaf loh, waktu itu aku cuma bercanda. Aku kira kamu bukan anaknya Tante Bella. Kok beda banget ya? Iya. Kalau jalan lihat-lihat dong. Maaf, saya nggak sengaja. Pantas aja. Udahlah, nanti juga bajunya nggak bakal sanggup ganti. Maaf ya, aku nggak bisa beli bajumu. Itu temenku yang bilang, bukan aku. Oh ya, kenalin, aku Clara. Kesambat kali ya? Kok gini sih Clara? Maaf, bukan Muhrim. Udin, sekali lagi aku minta maaf. Mau ya maafin aku? Maaf buat apa? Waktu di kafe aku jahat sama kamu. Biasa aja kali. Clara kok cantik gue? Nanti kalau aku ajak jalan mau kan? Lihat nanti. Semangat juga ya. Iya. Udah punya pacar belum, Din? Urusan kamu apa, Clara? Gimana kalau aku jadi pacar kamu? Jadi ini wanita pilihan Mama. Kalian bertiga gagal lawan satu orang, Kita nggak tahu dia jago gelat. alasan. Cuma menculik wanita lemah saja kalian nggak becus. Si Udin datang bos, kami nggak bisa melawan dia. Udin dia lagi. Bos, orang itu beda. Beda apanya? Kita bertiga nggak bisa sentuh dia. Mustahil. Maaf bos, apa masih ada jatah MBG buat kami? Bodoh! MBG apa? MBG Mas Bahlil ganteng. Dasar nggak bisa diandalkan! Lama gak ketemu. Nadia, Kamu masih sama. kamu juga. Aku kira kamu lupa. Belum sejauh itu. Bu Nadia, Anda di sini? Iya. Pak Udin. Aku gak salah lihat kan? Maksudnya? Kamu lihat kan ekspresi Pak Riko tadi? Oh, iya udah biasa kok. Oh ya, gimana kabar orang tuamu? Mereka baik, sehat. Papa nanyain kamu terus. Oh ya, lama nggak jumpa sama Om Rudi. Kalau ada waktu, main ke rumah Din. Ya. Itu Maya, Kenapa dia kesini sih? kata saja. Dia rela meninggalkan semua demi gadis secantik ini. Maya, kamu beruntung. Permisi, silakan. Dia udah tahu siapa kamu. Belum. Kasihan juga Maya. Kenapa? Datang jauh-jauh ketemu bos besar, tapi nggak sadari. Saya ada jadwal pertemuan dengan bos Willy. Baik, Bu Maya. Kalau dia tahu, pasti kaget. Itu bosnya. Saya kurang tahu Bu Maya. Selamat siang Pak Willy. Sudah Bu Maya, tidak perlu seperti itu. Maaf mengganggu waktunya Pak Willy. Kedatangan saya ke sini. Saya sudah tahu maksud Anda, Bu Maya. Mari ikut saya. Kami ke sini untuk mengajukan proposal bisnis. Saya harap Pak Willy bisa mempertimbangkannya. Bagus, bagus. Deal, Bu Maya. Bapak yakin sudah membaca semuanya? Iya, sudah Bu Maya. Semua sudah sesuai dengan prosedur kami. Baik. Kalau begitu, terima kasih Pak Willy.
Kamu merasa ada yang aneh gak sih? Iya sih, Bu. Kok semudah ini ya dapat persetujuan kerja sah? Hampir saja. Bos, harus segitunya ya? Kerja bagus, Amar. Gaji kamu saya naikkan 3 kali lipat. Akhirnya saya, bagus kan bos? Bos, lihat ini. Ternyata Bu Maya nama aslinya adalah Riana Maya Anggira. Bukannya nama ini nggak asing? Riana! Ternyata kamu orang yang selama ini aku cari, Riana. Maya. Bos. Hey, bos! Padahal aku belum presentasi sedikit pun, tapi Mbak Willy langsung setuju gitu aja. Mungkin sebelumnya memang mereka sudah tahu, Bu. Dari mana mereka tahu coba? Ini nggak masuk akal sih. Ya mungkin memang ini rezekinya Ibu Maya. Ya juga kali ya. Sar, itu Udin bukan sih? Iya Bu, sepertinya itu dia. Kemana dia ya? Cepat amat perginya. Ngapain dia ada di sini ya? Memang sebelumnya dia nggak ngasih tahu kerjanya apa, Bu? Belum sih. Masa dia kerja di sini? Kamu telepon Parman, suruh cepet ya. Pak, tolong dipercepat ya. Saya masih penasaran, kenapa sih Udin di sini ya? Kalau benar dia kerja di sini, menurutmu jadi apa coba? Mungkin jadi satpam? Enak aja, masa Bang ganteng gue jadi satpam? Mana sih Parman? Lama amat ya? Sebentar lagi mungkin, Bu. Silakan Bu. Parman, kenapa bawa mobil yang ini? Maaf Bu, mobil satunya lagi di servis. Oh, gitu. Bu, saya ada info baru. Ini acara pertemuan para petinggi negara? Iya, Bu. Katanya keluarga Nyamin akan menggelar pesta penyambutan. Ya udah, nanti kita cari undangannya. Halo Pak Tono, Papa sama Mama ada di rumah? Mereka lagi pergi, Bu. Baik, terima kasih Pak Tono. Pak, nanti kita mampir sebentar ke rumah Udin ya. Baik Bu Maya. Maaf Bu, bukannya ada janji sama klien? Nanti saja. Ibu nggak telepon Udin dulu? Nggak perlu, saya sudah tahu kok rumahnya. Lagian dia nggak akan kemana-mana kan? Tapi Bu... Makasih Parman, kamu tunggu di mobil, saya sama Sarah mau ke rumah Udin sebentar. Siap Bu Maya, aman aja. Bu, nggak sebaiknya telepon dulu? Kok sepi amat ya? Kayak nggak ada orang. Biar saya coba panggil Bu, siapa tahu ada yang nyetor. Maaf, ada keperluan apa ya? Maaf, Anda siapa ya? Saya sedang bertamu juga. Ini rumah Boleh bos saya. panggilkan bosnya? Anda mencari saya? Maaf, bukan Anda yang saya cari. Lantas siapa Nona? Sepertinya kita salah rumah, maaf. Jangan sungkan. Sebenarnya kalian cari siapa? Saya mencari Udin. Maaf Bapak siapa? Saya Bahar, pemilik rumah ini. Mari kita bicara di Tres. Baik, terima kasih Pak Bahar. Silakan, sebelah sini Nona. Tadi Nona bilang mau cari Udin. Iya betul, apa Bapak kenal dia? Sebentar. Udin anaknya Pak Nyamin? Kalau memang dia orangnya, berarti betul. Tapi kenapa dia bilang kalau ini rumahnya dia? Dia bisa dibilang penolong. Penolong? Maksud Anda? Waktu itu saya hampir bangkrut, tapi tiba-tiba dia datang membantu saya. Dan saya masih bertahan sampai sekarang. Anda beruntung, Nona. Maksud Anda? Saya tidak mengerti. Nanti Anda tahu sendiri. Kalau boleh tahu, rumahnya di mana ya? Tidak jauh dari sini. Nona keluar dari jalan ini, tidak jauh dari area sana, ada rumah mewah satu-satunya. Itu dia rumah Pak Nyamin. Terima kasih informasinya Pak Bahar. Terima kasih Pak Bahar, Pak Muselat. Saya pamit dulu. Sama-sama, Nona Maya. Oh ya, sampaikan salam kami ke Udin. Baik. Kenapa, Di? Kamu harus menutupi semuanya dari aku. Sudah, Ibu Maya. Mungkin Udin punya alasan lain. Aku kecewa, Din. Kamu telepon Parman sekarang. Kita cari rumah si Udin. Parman, cepat kesini, jemput kami. Baik Bu, saya segera ke sana. Mungkin kau bisa
perempuan. Kenapa? Maya presentasi 1 jam ke sekretarismu. Nggak akan berhasil. Nanti kalau dia tahu, Nanti juga tahu. aku gak nyangka Udin ternyata buaya. Mungkin Bu Maya salah paham. Jelas-jelas wanita itu terlihat sangat dekat, mana mungkin salah paham. Aku penasaran ekspresi Maya. Jangan ikut-ikut. Loh, kenapa? Antara kamu baper. Aku gak mau ketemu dia lagi, Sar. Maaf Bu, apa sebaiknya Ibu cari tahu dulu yang sebenarnya? Cari tahu apa? Sudah jelas di depan mata saya, Parman. Maaf Bu. Dan perempuan itu, si muka jelantak, dia pasti calon tunanggennya. Belum tentu Bu. Aku nggak buta, jelas-jelas dia begitu percaya diri. Nadia datang. Kangen Tante. Kerja selesai? Belum pernah selesai. Dia sosokan jadi wanita kuat, Pak. Siapa ya? Jadi, ini rumahmu? Lantas, yang itu rumah siapa? Kenapa? Kenapa harus bohong, Din? Jelaskan, Udin! Maya, maaf, bukan maksudku membohongimu. Riana, tunggu. Riana katamu? Iya, Riana. Penolong kecilku. Akhirnya aku menemukanmu. Kamu, si gendut kecil? Jadi kamu selama ini kemana? Aku mencarimu kemana-mana. Selama ini, aku tak pernah berhenti memikirkanmu. Tapi kenapa, Din? Kenapa harus bohong sama aku? Aku gak ada niat membohongin kamu. Sedikit pun. Lalu apa? Lalu dia siapa? Dia yang mana, Mai? Yang mana? Oke. Ternyata nggak satu wanita. Maksud kamu? Wanita tadi siapa? Kenapa dia ada di sini? Dia bukan siapa-siapa, Mai. Bukan siapa-siapa, tapi kenapa dia di sini, Din? Kamu salah paham. Salah paham. Dia teman kecilku. Mama papa udah anggap dia anak sendiri. Jadi kamu kakaknya dia, gitu? Iya, Mai. Maksud kamu apa? Bilang kamu bukan siapa-siapa. Orang biasa aja. Apa maksudnya, Din? Aku capek, Maya. Wanita yang aku kenal, semua cuma mau hartaku saja. Aku jujur, aku suka kamu sejak pertama ketemu. Jauh sebelum aku tahu kalau kau adalah Riana. Dia siapa, Din? Kenapa, Bu Maya? Ayo pulang. Iya, ayo Bu. Ngapain kamu kesini, Clara? Memang nggak boleh? Kamu harus tanggung jawab, Clara! Memang dia siapa? Kenapa aku yang harus tanggung jawab? Ada apa ini? Berisik sekali. Clara, ngapain kesini? Kemana Maya, Din? Ada keperluan apa kesini, Clara? Nggak sengaja lewat, Om. Mia, kamu yang sopan kalau bicara. Jangan sombong jadi orang. Urusan kamu apa? Clara, sebaiknya kamu pergi. Sebelumnya aku suka sama Udin. Tapi sekarang, tidak. Jadi ini sikap asli kamu, Clara. Tinta kecewa. Kamu sebaiknya bersikap baik. Maaf ya, ku Ira bisa meluluhkan hati kamu. Ternyata kamu memang memilih hati yang lain. Maksudmu apa, Clara? Maaf, gue udah nemuin laki yang lebih segalanya dari lo. Terus gua harus bilang wow gitu? Kamu memang bos perusahaan, tapi priaku yang sekarang jauh lebih dari segalanya. Memangnya aku peduli? Udin, kenapa sih batu-batu?
Kenapa jadi begini? Clara, sebenarnya kenapa? Din, aku udah berusaha ubah penampilan. Wajahku udah nggak pakai skincare jelenta lagi. Masih aja kamu nggak likir aku. Clara, please, jangan paksa saya. Tante Bella, maafin aku. Aku tadi cuma ingin cari perhatian. Please, Tan, aku sayang sama Udin. Clara, semua tergantung anak saya. Clara, dengar. Cinta itu nggak bisa dipaksa. Saya tidak suka sama kamu. Kamu tahu sendiri kalau Maya adalah pilihanku. Maaf. Maaf Clara, kita tidak boleh seperti ini. Kenapa? Sekali saja. Untuk terakhir kali apa nggak boleh? Maaf, ada hati yang harus kujaga. Clara, saya minta tolong sama kamu. Bujuk Maya, kasih tahu dia yang sebenarnya. Baik, Din. Semoga setelah semua ini kita masih bisa berteman. Ya. Ibu yakin? Tapi wanita itu nyaman di rumah dia. Bisa jadi teman keluarga, Bu. Teman keluarga nggak akan lihat aku seperti tadi. Maya, kamu kenapa nak? Aku capek. Kamu habis nangis? Nggak. Kalau bohong sama mama boleh. Tapi jangan bohong sama papa. Ada masalah sama Udin? Kenapa sama Udin, Maya? Udin selama ini nggak jujur. Maksud kamu, Maya? Dia bukan orang biasa, Pak. Dia anak Pak Nyamin, pemilik perusahaan besar. Dan aku baru tahu hari ini. Kamu marah karena dia kaya? Bukan. Aku marah karena dia nggak percaya sama aku. Dan ada wanita lain di sana. Siapa dia? Sepertinya dia tunangan Udin, Pak. Sepertinya ada salah paham. Aku juga merasa begitu. Maaf, mencari siapa? Maaf, Tante, saya mau bicara soal Udin. Kamu kenal Udin? Maaf sebelumnya. Saya tidak seharusnya membuat Maya marah. Jadi, kamu yang dimaksud Maya, wanita malam itu? Kamu kenal Udin? Maaf sebelumnya. Saya tidak seharusnya membuat Maya marah. Jadi, kamu yang dimaksud Maya, wanita malam itu? Kemarin Maya datang ke rumah Udin, kan? Ya, lalu? Saya rasa Maya salah paham. Salah paham bagaimana? Saya bukan pacarnya Udin. Bukan tunangannya juga. Kalau begitu, kenapa kamu ada di sana? Awalnya memang saya sengaja mau bertemu Udin, tapi aku terlalu egois. Melihat Maya di sana, aku cemburu. Jadi selama ini Yang disukai Udin bukan saya. Lalu siapa? Pertanyaan itu lebih cocok ditanya ke Udin. Maya sedang kecewa sama Udin. Saya tahu itu salah saya. Makanya saya datang. Kamu ngapain di sini? Aku mau jelasin sesuatu. Aku bukan pacarnya Udin. Nggak penting. Itu sangat penting, Maya. Aku memang suka Udin. Tapi Udin nggak pernah kasih harapan. Dan dia nggak pernah anggap aku lebih dari teman keluarga. Jadi, waktu kamu datang ke rumah, aku langsung tahu kamu salah paham. Kalau begitu, kenapa kamu ada di rumahnya? Karena dulu, Tante Bella lebih suka aku. Pantes sering diajak belanja. diam. Kalau kamu marah, harusnya marah karena dia bohong. Bukan karena aku.
Aku harap kamu bisa mengerti. Cuma kamu, nggak ada wanita yang lain, Maya. Aku pamit, terima kasih. Maya. Siapa lagi? Saya mewakili keluarga Tuan Yamin. Undangan apa ini? Acara penyambutan CEO baru grup perusahaan. Silahkan, masuk dulu. CEO baru? Seluruh keluarga diundang. Apa mungkin ini acara Udin? Kami semua diundang. Iya, Tuan dan Nyonya diharapkan hadir. Gimana Maya? Kamu bersedia hadir? Insya Allah, Mah. Dan khusus untuk Nona Maya. Undangan pribadi. Ini apa? Spesial buat Nona muda. Ada satu pesan lagi. Keluarga kami berharap Nona Maya hadir. Insya Allah, Pak. Terima kasih atas sambutannya. Saya pamit dulu, Pak. Sama-sama. Terima kasih undangannya. Kok cuma sebagian, Maya? Iya, Yang belum? masih dipikir. Katanya, kamu bakal jadi CEO besar? Mana ada badaku kecil. Masih sempat bercanda. Kalau sama kamu, iya. Kamu, Din. Keluarga Maya datang, Pak. Bagus dong. Dan aku senang Kamu berubah cepat banget ya. Maya datang ke acara. Kak Maya? Akhirnya bisa lihat Kak Maya. Wah, ada yang senyum-senyum nih. Enggak, biasa aja kali. Kesempatan bagus. Kamu kenal CEO barunya? Belum. Tapi sebentar lagi kenal. Masih bingung cari baju bagus? Iya mah, nggak ada yang bagus. Karena acara CEO atau karena Udin? Apa sih Mama? Bantuin dong. Gak usah khawatir, Mama udah nyiapin gaun bagus buat kamu. Makasih Mamaku yang cantik. Sampai ketemu di acara. Aku tunggu. Maya, kau akan aku buat jadi wanita paling bahagia. Masih lihat undangannya? Aku masih nggak nyangka. Bener kata wanita itu. Kalau cuma kamu di hatinya Udin, kamu masih marah sama Udeng? Nggak semarah dulu. Justru berbalik, Mah. Semoga kalian bahagia selalu, sayang. CEO baru, pantas saja wajahnya tidak asing. Rupanya dia anak Yamin. Sekarang dia CEO, Pak. Calon menantu kalian. Semua tamu sudah konfirmasi, Din. Keluarga Maya? Tentu saja mereka hadir, termasuk Maya. Kamu gugup, brother? Enggak, biasa aja. Bohong banget, Din. Kamu semangat sekali, Nak. Hari ini kesempatan besar kita ya. Kamu harus bikin ayah bangga. Kalau CEO baru berpihak ke kita, masa depan perusahaan aman. Kamu pasti berhasil. Kak, beneran hari ini? Iya, memangnya mau kapan lagi? Akhirnya datang juga. Kamu ngefans ya sama Kak Maya. Jangan bikin kejutan aneh lagi. Besar juga acaranya. Sepertinya semua orang penting hadir. Dia datang. Tentu saja.
Malam yang penting. Ayo kita berkeliling sebentar, nah. Sita, Maya, kamu di sini juga? Kamu juga diundang? Katanya yang datang cuma kalangan tertentu. Makanya aku heran. Loh, ternyata dia juga datang. Serius? Si Udik datang juga? Din, kamu nggak salah tempat? Nggak. Yakin kamu, Din? Acara ini undangan khusus. Aku tahu. Terus kamu datang sebagai apa? Serius nanya, Din. Undangannya dapat dari siapa? Aku nggak perlu undangan. Acara begini biasanya nggak sembarang orang bisa masuk. Aku nggak pernah lihat namamu di dunia bisnis. Wajar. Mereka keterlaluan, Pak. Udin sabahnya luar biasa. Kalau saja mereka tahu siapa yang merajak bicara. Aku kasihan. Sama. Kalau aku jadi mereka, jangan. Kebayang nggak sih kalau mereka tahu? Udah, gak usah ikut-ikutan. Setelah resmi, mungkin... Udah diem. Pak Beno, Anda kenal dia? Pernah bertemu. Udin, lu di sini juga. Kita ketemu lagi. Udin, Iya. Apa kabar kamu, Vigo? tempat ini cocok untuk orang-orang penting. Iya, betul. Aku penasaran. Kamu sebenarnya datang sebagai apa? Vigo? Aku sebenarnya kagum. Kenapa? Percaya diri datang ke acara sebesar ini. Kalau aku jadi dia, aku pasti gugup. Aku malah gak berani masuk. Katanya CEO baru sangat muda. Mungkin seumur kita. Ya, saya juga dengar kabar itu. Maya, wanita so angkuhah. Kamu masih sama dia? Si Udik gak berguna itu? Iya. Memang urusan kamu apa sih, Kak? Kau sudah menghindakku, Maya. Tanyakan pada dirimu sendiri, Ulam. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Udin lebih baik 1000 kali lipat dari kamu, Vigo. Aneh, kenapa dengan mereka? Kenapa? Itu para pengusaha besar. Mungkin kebetulan. Mulai sadar belum ya? Sepertinya belum. Kasihan lihat mereka. Sebentar lagi pertunjukan besar dimulai. Selamat malam para tamu undangan. Malam ini adalah malam yang sangat spesial bagi grup perusahaan kami. Malam ini kita akan menyambut pemimpin baru yang akan membawa perusahaan ke tingkat berikutnya. Pasti orang hebat. Sebentar lagi kita akan menyambut pemimpin baru perusahaan. Katanya masih muda. Luar biasa. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku juga nggak tahu. Kita lihat lagi. Kalau CEO barunya seumuran kita, Pasti dari keluarga konglomerat. yang jelas bukan semua orang bisa sampai posisi itu.
Sudah cukup. Kok marah? Kalian bahkan gak kenal dia sama sekali. Kamu membelinya terus. Apa bagusnya orang udik itu, Mai? Bukan urusan kamu, Vigo. Kenapa? Karena dia jauh lebih baik dari yang kalian kira. Baik saja gak cukup. Di dunia ini yang dilihat adalah hartanya, Mei. Status juga penting. Aku udah gak tahan. Aku juga. Ini rasanya aku makan tuh orang. Kalau aku boleh ngomong, tunggu. Sebelum pengumuman resmi, kami ingin mengundang keluarga pendiri perusahaan ke atas panggung. Mereka siapa sebenarnya? Keluarga pendiri perusahaan, keluarga terkaya. Selama puluhan tahun, keluarga ini membangun grup perusahaan hingga menjadi seperti sekarang. Tunggu, kayaknya gue kenal. Kenapa lu? Nama keluarganya... Gak mungkin. Apa? Gak ada. Kapan mereka sadar, Pak? Sebentar lagi kita lihat apa yang bisa mereka lakukan. Dan malam ini, keluarga pendiri akan menyerahkan kepemimpinan kepada generasi berikutnya. Siapa ya? Aku belum pernah lihat orangnya. Jadi ini yang dimaksud Udin. Untuk itu, mari kita saksikan bersama. Mari kita sambut Maaf, bukan beliau. Bukan beliau juga. Bukan. Belum. Bukan beliau. Kalau bukan mereka, lalu siapa? Jelas bukan dia. Mana mungkin si Udik jadi CEO? CEO perusahaan sebesar ini? Minimal punya nama besar. Atau prestasi besar. Kalian terlalu meremehkannya. Memang dia seperti itu. Pantas. Semua orang di sini tahu itu. Nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Itu malah lucu. Tidak mungkin. Mana mungkin dia? Pasti salah. Lampunya kenapa ke dia? Lampunya salah sorot. Kenapa ke dia? Mungkin salah teknik. Iya, pasti salah. Jelas, ini ada kesalahan. Kok nggak dipindah? Apa jangan-jangan? Mana mungkin si Udik jadi penerus perusahaan. Itu kenapa masih nyala? Itu pasti salah. Mati kan? Beno? Apa yang dia lakukan? Ini pasti lucu. Nggak mungkin. Tunggu. Akhirnya, semua akan tahu siapa penguasa sesungguhnya. Para hadirin, mohon perhatian.
Sepertinya masih banyak yang belum percaya. Kalau begitu, mari kita undang beliau naik ke atas panggung. Mana mungkin dia? Pasti ada yang salah. Mungkin dia cuma dipanggil membantu acara. Nah, itu lebih masuk akal. Diam dulu. Lihat sampai selesai. Tenang saja. Kalaupun dia naik, bukan berarti dia CEO. Mereka masih menyangkar, Pak. Iya Pak, kayaknya masih tidak terima. Karena kenyataannya memang terlalu besar. Silakan hadir di tengah panggung, Bapak Udin. Enggak. Aku nggak percaya. Kenapa harus dia? Maaf, izin ganti baju dulu. Oke, lanjut. Kocak lu, Din! Hadirin sekalian, pria muda ini adalah penerus resmi keluarga pendiri perusahaan Grup Noyamin. Tidak mungkin! Pasti ada kesalahan! Turun kau, Din! Lu nggak pantas! Dia penerus keluarga pendiri. Gua nggak terima. Aku kenal dia. Dia orang nggak berguna. Kami semua tahu dia siapa. Mana mungkin? Dia bukan pengusaha. Dia orang biasa. Pasti ada kesalahan. Mana mungkin? Tidak ada kesalahan. Silakan Bapak tenang. Kalau begitu, tunjukkan buktinya. Sejak kecil, kami sengaja menjauhkan Udin dari sorotan. Dia belajar hidup sebagai orang biasa. Kami ingin dia dihormati karena karakternya, bukan karena nama keluarganya. Dan malam ini kami bangga padanya. Saya bisa menjadi saksi tanpa mengetahui siapa dirinya. Dia pernah membantu saya saat perusahaan saya berada dalam masalah. Saya juga pernah dibantu. Om bangga sama kamu, Din. Ternyata pilihan Maya tidak salah. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan. Karena banyak yang masih meragukannya, maka berdasarkan keputusan Dewan Direksi, kami mengangkat Tuan Udin sebagai Chief Executive Officer grup perusahaan ini. Mulai malam ini, Tuan Udin resmi menjadi CEO. Terima kasih. Perjuangan saya baru dimulai. Kita kalah. Belum. Permainan baru saja dimulai.